Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang APBN dan APBD. A. Pengertian APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berlaku untuk jangka waktu 1 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 30 Desember. B. Pengertian APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama seperti APBN dan APBD juga berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Fungsi APBN dan APBD. A. Otorisasi. Fungsi otorisasi adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan. B. Perencanaan. Fungsi perencanaan untuk merencanakan suatu kegiatan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. C. Pengawasan. Fungsi pengawasan adalah sebagai pedoman menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat telah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. D. Alokasi. Fungsi alokasi adalah penerimaan yang ada dalam APBN dan APBD dapat dialokasikan untuk pembangunan di berbagai sektor. E. Distribusi. Fungsi distribusi yaitu APBN dan APBD didistribusikan untuk kepentingan umum, dana subsidi, dan dana pensiun. F. Stabilisasi. Stabilisasi yaitu APBN dan APBD berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara berjalan teratur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan APBN dan APBD. Tujuan penyusunan APBN dan APBD adalah sebagai rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber penerimaan APBN. Pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang diserahkan kepada negara dan diatur dengan undang-undang yang berlaku dengan kontra prestasi tidak langsung. Penerimaan bukan pajak. 1. Penerimaan sumber daya alam atau SDA. Penerimaan yang berasal dari sumber dewa alam. 2. Bagian laba atas BUMN adalah imbalan yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemegang saham BUMN yang dihitung berdasarkan persentase saham BUMN. 3. Penerimaan lainnya. 4. Pendapatan Badan Jayanan Umum BLU diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa produk instansi pemerintah kepada masyarakat. Hibah. Hibah yang menjadi sumber penerimaan negara adalah sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah maupun swasta luar negeri. Jenis-jenis pengeluaran negara. A. Belanja negara menurut organisasi. Belanja negara menurut organisasi berarti bahwa anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga. B. Belanja negara menurut fungsi. Belanja negara menurut fungsinya berarti bahwa anggaran belanja negara dikelompokkan berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara. C. Belanja negara menurutnya jenisnya. 1. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terdiri atas 8 sektor yaitu sebagai berikut. A. Belanja pegawai. B. Belanja barang. C. Belanja modal. D. Membayar bunga utang. E. Subsidi. F. Hibah. G. Bantuan sosial. H. Belanja lain-lain. 2. Transfer daerah. Transfer daerah terdiri atas 2 macam, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. 1. Sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. A.
pendapatan asli daerah. 1. Pajak daerah. 2. Retribusi daerah. 3. Laba badan usaha milik daerah atau BUMD dan hasil pengelola kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. B. Dana perimbangan. 1. Bagian daerah dari penerimaan PBB atau BEA peroleh hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintahan daerah. 10% bagian PBB dan 20% BEA. Perolehan hak atas tanah dan bangunan milik pemerintah pusat akan dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota yang ada di negara kita. A. Dari sektor pertambangan minyak, perbandingan penerimaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah 85% dan 15%. B. Dari sektor gas alam, perbandingan penerimaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah 70% dan 30%. 2. Dana alokasi umum atau DAU. 3. Dana alokasi khusus atau DAK. Sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Pinjaman daerah. Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengajukan pinjaman ke luar negeri, pemerintah daerah harus melalui pemerintah pusat. D. Lain-lain penerimaan yang sah. Penerimaan daerah lain-lain yang sah terdiri atas 2, yaitu hibah dan dana darurat. Hibah dapat berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, pemerintah dalam negeri maupun swasta dan pemerintah luar negeri. 2. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Klarifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut. A. Pelayanan umum. Contohnya pengeluaran untuk pelayanan barang publik dan jasa publik. B. Ketertiban dan keamanan. Contohnya pengeluaran untuk pembinaan sistem keamanan lingkungan. C. Ekonomi. Contohnya pengeluaran untuk melakukan pembangunan. D. Lingkungan hidup. Contohnya pengeluaran untuk melakukan reboisasi. E. Kesehatan. Contohnya pengobatan gratis bagi warga yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. F. Agama. Contohnya pengeluaran untuk pembinaan keagamaan. G. Sosial. Contohnya pemberian bantuan korban bencana alam. H. Pendidikan. Contohnya pemberian bantuan pada sekolah-sekolah. I. Pariwisata dan budaya. Contohnya pengeluaran untuk merawat agar budaya dan tempat pariwisata lainnya. D. Perumahan. Contohnya pengeluaran untuk biaya pembangunan perumahan murah. Sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. D. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD. 1. Faktor-faktor dominan yang ada dalam proses penyusunan anggaran. A. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran digunakan sebagai indikator pencapaian pengalokasian anggaran. B. Ketersediaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. C. Jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. D. Faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran. 2. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran. A. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. B. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. 3. Siklus penyusunan anggaran. A. Tahapan persiapan anggaran. B. Tahapan pelaksanaan anggaran. C. Tahapan ratifikasi. D. Tahapan pelaporan dan evaluasi. E. Pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Maksudnya, dengan adanya APBN dan APBD akan memudahkan kita mengetahui besarnya Gross National Product atau GNP dari tahun ke tahun. B. Menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat.
C. Mendorong investasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena APBN dan APBD yang disusun bertujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidang termasuk bidang ekonomi, khususnya sektor industri dalam negeri. Sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. D. Memperluas lapangan pekerjaan dengan banyak investor yang menginvestasikan dananya pada industri dalam negeri menyebabkan semakin majunya industri di negeri kita. E. Memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya, dengan adanya APBN dan APBD, distribusi pendapatan untuk daerah satu dengan daerah lain dengan dikendalikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.